Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat santri, alhamdulillah sudah tidak asing kita sering mendengar ada yang dinamakan ibadah yaitu sholat duha. Bahkan untuk di pesantren, untuk santri dan yang sudah mengamalkan itu sudah tidak asing bahwa ada yang dinamakan sholat duha. Nah, kalau dilihat dari segi dalilnya, apakah ini ada Qur'annya atau hadisnya atau qaul ulamanya? Dalam kesempatan ini saya akan membawa dalil lengkap dari salah satu kitab yang semoga ini menjadi kemanfaatan untuk semuanya. Insya Allah nanti akan saya tulis di video, yang mana ini dimuat dalam kitab Al-Ghunyah Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani di juz kedua, di juz utsani, di juz kedua dimuat tentang sholat duha. Untuk permasalahan sekarang kita akan coba dibaca, yang mana faslun wa ammal wirdu tsani fa sholatud duha wa hiya sholatul awwabin. Jadi ada kaul, ada pendapat bahwa sholat duha itu sholat awabin. Jadi ada yang berpendapat bahwa sholat duha itu adalah sholat awabin. Jadi sholat awabin adalah sholat duha adalah sholat awabin. Nah, jadi itu untuk yang pertama. Wal mustahabbul mudawamatu 'alaiha amla. Kalau ada pertanyaan, apakah disunatkan dawam atau istiqomah? Kalau dawam itu lebih masih di bawah, kalau istiqomah itu sudah di atas. Bagaimana kalau orang mendawamkan sholat duha? Nah, apakah itu disunatkan atau tidak? Ala wajhaini inda ashabina. Dimuat di sini dalam kitab Al-Ghunyah Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani bahwa di sini ada dua pendapat, ada dua kaul. Artinya ada yang menghukumi sunat, ada yang tidak. Wal aslu fi dzalika ma hadatsana bihi Abu Nasrin an walidihi bi isnadihi an Yahya bin Abi Katsir an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul duha salatul awwabin. Jadi ada sebagian hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sini menjelaskan bahwa salat duha itu adalah salat awwabin. Wa bihadzal isnadi qala sallallahu alaihi wasallam salatul duha aktsaru salati Dawud alaihi salam. Wa hadatsana Abu Nasrin an walidihi bi isnadihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna baban bin abwabil jannati yuqalu lahu duha. Dalam hadis yang lain dijelaskan bahwa nanti di surga itu ada yang dinamakan itu, yaitu ada yang dinamakan, di sini dijelaskan ada yang dinamakan dalam pintu surga itu adalah pintu duha. Jadi nanti di surga itu ada sebuah pintu surga yang mana namanya adalah pintu duha. Nah, selanjutnya di sini dijelaskan fa idza kana yaumul qiyamati nada munadin aina alladziina kanu yusalluna salatad duha daimina 'alaiha. Nanti di surga ada yang memanggil, yang mana panggilannya di mana orang-orang yang suka mendawamkan salat duha nanti akan dipanggil adkhiluhum al-jannata birahmatillahi adkhiluhum, gitu ya membacanya, adkhiluhum al-jannata birahmatillahi. Nanti orang yang mendawamkan sholat duha
nanti akan masuk terhadap surganya Allah Subhanahu wa taala dari pintu yang mana pintu tersebut namanya adalah pintu duha. Jadi untuk sahabat santri termasuk saya, kita laksanakan duha dari sekarang. Yang sudah dari dulu alhamdulillah pertahankan, yang belum mulai dari sekarang, mulai dari saat ini tentunya dalam waktunya, kapan lagi, selagi sehat, selagi ada kesempatan, selagi muda, selagi hidup. Karena memang ini ada hadisnya, Rasulullah SAW sudah memberikan contoh kepada kita, bahkan hadisnya ada, bahkan nanti Qur'annya pun ada. Selanjutnya di sini, wa kana an-nasu ala ahdi amiril mu'minina Umar bin Khattab wa Ali radhiyallahu anhuma yusalluna salatas subhi thumma yantadhiruna al-waqta alladhi yusalli fihi salatad duha wa yusallunaha fil masjid. Bahkan di zaman Amirul Mukminin yaitu Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhuma, beliau-beliau itu melaksanakan salat subuh berjamaah. Setelah itu beliau-beliau setelah wiridan dan lain sebagainya menunggu di masjid untuk apa? Untuk melaksanakan sholat duha. Nah, di sini ada keterangannya untuk melaksanakan sholat duha. Nah, bahkan dalam riwayat yang lain, wa anid dhahakib ni Qais Adi bin Abbas radhiyallahu anhuma qala laqad ata alaina zaman la nadri ma wajhu hadhil ayati yusabbihna bil asyi wal isyraq. Nah, di sini juga ada Qur'annya yang menjelaskan tentang sholat duha. Dalam I'anatul Talibin ada, dalam kitab Al-Gunyah di sini ada. Jadi kalau ada yang menanyakan mana Qur'annya, diantaranya dalil tentang duha, mana dalil tentang sholat duha dari Al-Quran, atau mana dalil Al-Quran tentang sholat duha, maka diantaranya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, yusabbihna bil asyi wal isyraq. Itu diantara dalilnya. Hatta ra'aynan nasa yusalluna duha. Jadi di zaman Rasulullah SAW itu sudah ada yang melaksanakan sholat duha. Bahkan langsung Rasulullah sendiri melaksanakan sholat duha. Bahkan dalam kitab Bidayatul Hidayah, Rasulullah itu sampai 8 rakaat melaksanakan sholat duha. Selanjutnya, waqala Ibnu Abi Mulaikah rahimahullah, su'ila Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an sholatil duha faqala innaha la fi kitabillahi ta'ala thumma qara'a bismillahirrahmanirrahim fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuh yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Ketika Abdullah bin Abbas ditanya tentang sholat duha, oh itu sudah ada dalam Al-Quran, sudah jelas, yaitu ayat fi buyutin adinallah al-ayah atau ila akhiril ayah. Jadi sampai di sini kita sudah menemukan 2 dalil tentang sholat duha. Yang pertama itu yusabbihna bil asyi wal isyraq. Yang kedua adalah fi buyutin adinallah al-ayah. Selanjutnya, wa kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yusalli rak'atayid duha. Bahkan Abdullah bin Abbas itu melaksanakan salat duha 2 rakaat. Walakin la yudammina alaiha, walakin la yudammina alaiha, walihada lama su'ila Ikrimah an salat ibni Abbas radhiyallahu anhu ad-duha qala kana yusalliha al-yawma wa yad'uha al-asrah.
Selanjutnya, wa qala an-Nukhai rahimahullah, kanu yaqrahuna ayyudayyimu salat ad-duha wa yusalluna wa yad'una li alla takuna kal maktubati. Jadi untuk teman-teman, meskipun di sini ada dua pendapat, ada yang menyebutkan bahwa disunatkan untuk mudawamah, selalu melaksanakan duha setiap hari, mudawamah dan semoga istiqomah. Bahkan ada yang menyebutkan tidak sunat. Tetapi kalau dilihat dari keterangan-keterangan, bahkan dari guru-guru kita di pesantren yang sudah terpercaya, sudah mengamalkan sedari muda, sedari dulu, bahkan dari guru-gurunya, itu sebaiknya itu dilaksanakan secara kontinuitas atau mudawamah. Semoga ketika kita sudah mudawamah, nanti oleh Allah Subhanahu wa taala ditingkatkan kita menjadi istiqomah. Sedangkan istiqomah itu al-istiqomatu khairun min alfi karomah. Kun talibal istiqomah di anal istiqomata khairun min alfi karomah. Itu. Jadi untuk kita laksanakan sholat duha itu setiap hari. Nanti bilangannya berapa itu nanti dijelaskan di keterangan yang lain. Tapi yang jelas dalam kesempatan ini, kalau ada yang bertanya apakah ada dalil tentang sholat duha, jawabannya ada. Qurannya itu yang ditemukan oleh saya diantaranya adalah yusabbihna bil asyi wal isyraq. Yang satu lagi adalah fi buyutin adinallah al-ayat. Itu Qur'annya. Hadisnya tadi sampai lebih dari 2. Bahkan para sahabat sudah memberikan contoh bahwa sahabat pun itu melaksanakan sholat duha. Itu. Bahkan di santri itu ada yang menyebutkan bahwa sholat duha itu sholat ekonomi. Ya kita jangan terlalu ke situlah. Yang penting kita laksanakan sholat duha dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga rezeki kita, baik itu rizqul arwah ataupun rizqul asbah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sehingga kita semua itu sejahtera lahir batin, sejahtera dunia akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.